Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi di dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDL Sadai Magelang. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan saya beri tema Allah turut bekerja. Kita akan melihat di dalam kitab Esra pasal 6 ayat yang ke-15. Saya baca firman Tuhan. Esra 6 ayat 15. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat ya di pasal-pasal sebelumnya, bahkan di kitab-kitab sebelumnya yang sudah kita pelajari bahwa bagaimana Tuhan mengizinkan Yerusalem itu dihancurkan oleh tentara Babel sebab akibat dosa dari umat-umat Tuhan. Dan ketika Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel, oleh tentara-tentara Babel, bait Allah pun itu ikut dihancurkan. Dan bagi umat Tuhan, kehancuran bait Allah berarti Allah telah pergi. Allah telah meninggalkan umatnya. Dan hal itu meninggalkan luka mendalam dan hilangnya kepercayaan diri dari umat Tuhan, bangsa Yehuda. Akibat Yerusalem dihancurkan, umat Tuhan dihancurkan. Karenanya ketika mereka kembali dari pembuangan, hal pertama yang mereka lakukan adalah mendirikan bait Allah. Ya, dan ini dikenal sebagai bait Allah kedua. Bait Allah ini memang sangat penting bagi umat Tuhan, bagi bangsa Israel. Sebab Allah dan ibadahnya kepada Tuhan itu adalah poros kehidupan dari bangsa Israel, dari umat Tuhan. Itu sebabnya mereka ketika kembali ke Yerusalem, mereka harus membangun kembali rumah Tuhan, bait Allah. Karena itu adalah hal yang sangat penting. Namun itu bukan hal yang mudah untuk membangun kembali bait Allah. Itu bukan hal yang mudah bagi umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka mendapat perlawanan dari orang-orang yang tidak menginginkan bait Allah itu dibangun kembali. Kota Yerusalem dibangun kembali. Kalau kita melihat di ayat 1, pasal yang keempat ya, pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Kita lihat ada perlawanan dari orang-orang yang tidak suka kepada umat Tuhan untuk membangun kembali Yerusalem, untuk membangun kembali bait Allah. Dan perlawanan itu dilakukan dengan cara memfitnah orang-orang Yehuda, seakan-akan
mereka memberontak terhadap kerajaan Persia. Kalau kita melihat itu di ayat yang ke-6, pada zaman pemerintahan Raja Ahasveros, pada permulaan pemerintahnya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Ayat 11 dari Esra pasal 4, ayat 11 dikatakan, inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian. Jadi dengan cara memfitnah, untuk apa? Untuk menggagalkan rancangan daripada umat Tuhan. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu bukan rancangan umat Tuhan, tetapi itu adalah rancangan Allah sendiri bagi umatnya untuk membangun kembali bait Allah. Nah, akibat dari perlawanan ini, akibat dari fitnah yang mereka lakukan kepada orang-orang Yehuda, pada akhirnya hal itu membuat pembangunan bait Allah saat itu terhenti. Dan kita bisa melihat itu di ayat 24 dari Esra pasal 4. Ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan pembangunan rumah Allah yang di Yerusalem. Dan tetap terhentinya sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Raja Darius, Raja negeri Persia. Terhenti. Tetapi meskipun umat Tuhan harus mengalami kesulitan dan halangan selama bertahun-tahun, bait Allah tidak bisa diselesaikan karena ada perlawanan. Akhirnya pembangunan bait Allah dapat diselesaikan karena pertolongan Tuhan. Dan tentu ini semua karena ada dalam rancangan Allah. Seperti ayat pokok kita di dalam kitab Esra 6 ayat 15. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar. Jadi kita lihat pada akhirnya tetap rumah Allah itu selesai dibangun. Pada akhirnya bait Allah selesai dibangun. Sekalipun pada awalnya ada perlawanan, ada orang-orang yang memfitnah supaya semua rancangan itu gagal. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah rancangan Allah. Dan di sini kita bisa melihat kuasa Allah itu sungguh nyata. Meski ada orang-orang yang bermaksud menggagalkan upaya pembangunan kembali bait Tuhan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Karena Dia turut bekerja dalam segala hal. Dalam segala perkara Allah turut bekerja bagi umat-umat Tuhan. Di dalam kitab Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita lihat Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Lewat siapa? Lewat Raja Darius, seorang raja yang tidak mereka kenal, yang tidak dikenal oleh umat Tuhan. Ketika Darius melihat dokumen, ya, satu piagam di masa lalu, di mana di situ tertulis tentang pembangunan dari Raja Kores yang membuat dokumen itu, bagaimana dia mengizinkan untuk umat Tuhan kembali membangun bait Allah dan kota Yerusalem. Ya, kalau kita melihat di ayat 1 dan seterusnya dari pasal 6, Esra pasal 6, bagaimana Darius, ya, pada akhirnya ketika dia mendapat itu, dia memerintahkan kepada bawahannya supaya membangun kembali bait Allah. Bahkan dia memberikan bantuan kepada umat-umat Tuhan untuk membangun kembali bait Allah. Bagaimana Allah pakai, ya, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak dikenal oleh umat-umat Tuhan, yaitu Raja Darius. Tetapi inilah cara Tuhan bekerja bagi umat-umat Tuhan. Dan selesai pembangunan bait Allah itu mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi semua umat Tuhan. Di ayat yang ke-16 dari pasal 6 katakan,
orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan apa? Dengan sukaria. Ada sukacita yang besar. Karena pembangunan bait Allah pada akhirnya bisa selesai karena pertolongan Tuhan. Apa pelajaran penting dari kisah ini? Bait Allah ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Itu berarti ada sesuatu yang harus kita bangun dalam hidup kita, yaitu kehidupan rohani kita. Kita harus membangun itu. Namun dalam membangun kehidupan rohani kita pasti ada banyak tantangan. Saya katakan bahwa ini bukan hal yang sangat mudah dalam membangun kerohanian kepada Tuhan. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, hal-hal yang ingin menghambat pembangunan itu. Tetapi jangan menyerah, teruslah berjuang karena Allah bersama kita dan Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 4b katakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada kuasa di dalam hidup kita yang bekerja, yang mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Ada perlawanan, ada tantangan, ada hambatan, banyak halangan untuk kita semakin bertumbuh, untuk kita membangun kerohanian kepada Tuhan. Tetapi teruslah untuk membangun, teruslah berjuang, karena Allah tidak tinggal diam. Dia yang akan memberikan kita kekuatan, Dia yang akan memberikan kita kemampuan, kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya yang kita nikmati adalah sukacita besar bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong umatnya yang mengasihi Dia, yang sungguh-sungguh berserah hanya kepadanya. Dan pasti setiap pertolongan Tuhan akan sesuai dengan setiap rencananya bagi kita, dan akan ada sukacita di balik itu semua. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini jadi kekuatan dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan menghadapi hari-hari ini. Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya sebagaimana Engkau Allah yang sudah menolong dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau bekerja bagi umat-umat-Mu ketika mereka membangun bait Allah. Sekalipun ada begitu banyak halangan, tantangan, tapi Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Hal yang sama kami percaya, kami alami juga di hari-hari ini. Dalam kami membangun kerohanian kami di hadapan-Mu. Kami tahu juga iblis bekerja dengan caranya yang ingin menggagalkan setiap pembangunan ini Tuhan, yang ingin menggagalkan kerohanian kami untuk semakin maju di dalam Engkau. Tapi kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Engkau Allah yang turut bekerja bagi umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang memberikan hidupnya, yang terus berserah hanya kepada-Mu. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang membawa sukacita besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang seumur hidup, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.